Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan diri saya, Johan. Hari ini akan sharing mengenai Merdeka Belajar. Khususnya bagian episode Kampus Merdeka. Tentang hak belajar 3 semester di luar prodi. Landasan hukum untuk pelaksanaan Kampus Merdeka, khususnya mengenai hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk pelaksanaan Kampus Merdeka, sangat penting dosen sebagai penggerak. Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen dengan menggunakan bentuk-bentuk non-kuliah seperti magang, kuliah kerja nyata, menghadirkan praktisi. Misalnya dosen dari industri, bila perlu di RPL-kan, proyek ini melibatkan mahasiswa. Sedangkan untuk perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela. Artinya dapat diambil atau tidak. Di mana pengambilan SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester adalah setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dengan dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Hal ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Nah, di sini ada perubahan definisi tentang SKS. Setiap SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Definisi kegiatan artinya belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan ini terpilih harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Nah, daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas ini dapat dipilih dari A. Program yang ditentukan pemerintah, B. Program yang disetujui oleh rektor. Di sini kita coba jelaskan contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Untuk seorang mahasiswa, misalnya perguruan tinggi A, di Prodi Teknik Industri, di mana CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusannya adalah mampu merancang sistem atau komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batas-batas realistis, misalnya ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Maka kompetensi tambahan seperti misalnya mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian dapat diambil pada prodi lain di perguruan tinggi lain, misalnya perguruan tinggi B, yaitu di prodi energi dan mesin pertanian. Sedangkan untuk kompetensi tambahan misalnya mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan dapat diambil pada perguruan tinggi misalnya C dan pada prodi pemodelan ekonomi, sumber daya dan lingkungan. Nah, kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asalnya seperti magang atau praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan. Hari ini saya akan mengupas tentang yang kegiatan wirausaha, di mana mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri
Dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahawan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Untuk hal ini, tentunya wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Nah, mengapa kegiatan kewirausahawan? Kita lihat kondisi aktual dari Global Entrepreneurship Index pada tahun 2018. Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan. Hal kedua, dalam IDN Research Institute tahun 2019 memberikan data 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Dan kewirausahawan dalam dilakukan dengan mata kuliah kewirausahawan atau kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Sedangkan tujuan dari wirausahawan dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik ini adalah pertama, masyarakat dan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Kedua, dapat menangani permasalahan pengangguran yang ada di desa. Di mana mekanisme pelaksanaannya adalah pertama, program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat perguruan tinggi dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS per semester atau 40 SKS per tahun. Program ini bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus atau micro credentials. Yang ketiga adalah untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya, bila mahasiswa berhasil membuat startup di akhir program, maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS atau 40 SKS. Yang selanjutnya adalah selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha atau pengusaha yang telah berhasil. Yang kelima, perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki, dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis. Yang keenam adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktek langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor atau pelaku usaha. Dan yang terakhir, menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. Nah, di sini kita tunjukkan mengenai contoh capaian pembelajaran mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi yang mengikuti kegiatan wirausaha dalam bentuk blended. Di mana mahasiswa ilmu komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan prodinya. Di mana proses pencapaian CPL tersebut dapat diekwivalensikan ke dalam mata kuliah kewirausahaan sosial, etika bisnis, pengantar manajemen dan bisnis, pemasaran digital, desain wirausaha dan presentasi, praktek wirausaha, serta laporan wirausaha dan presentasi yang setara dengan total 20 SKS. Di mana proses program wirausaha ini, flowchart-nya begini. Pertama, mahasiswa mendaftar wirausaha. Yang kedua, selanjutnya menyusun proposal wirausaha. Ini dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok. Dilanjutkan dengan penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah dilakukan oleh prodi. Lalu prodi menunjuk dosen pembimbing atau mentor. Dan mahasiswa menjalankan usaha dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 semester. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan wirausaha dan penilaian. Selanjutnya dikonversikan nilai dan pengakuan SKS dalam KHS-nya. Lalu perguruan tinggi asalnya melaporkan pengakuan SKS ini pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti.
Nah, demikianlah uraian sharing mengenai Kampus Merdeka yang saya sampaikan pada pagi ini. Ilmu untuk amal, kebijakan untuk kebajikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Namo Buddhaya.